sekitar jam 17.20 waktu setempat. Untuk bisa mencapai perumahan tersebut, itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari persimpangan Kakegawa di Jalan Tomei. Di kawasan perumahan tersebut ada sebuah properti yang dijadikan sebagai hunian, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal membahas mengenai sebuah topik yang berkaitan dengan judol. Nah, judol lagi ya, geng. Ya, memang permasalahan judol ini menjadi keresahan bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia karena sangat sulit untuk diberantas. Nah, bahkan pemerintah kita udah bilang, dibasmi 1 tumbuh 1000. Begitu terus. Dan gak cuma jadi pemain aja, tapi banyak juga orang-orang Indonesia yang memilih untuk bekerja menjadi adminnya dan tergiur dengan gaji yang tinggi. Nah, meskipun ada banyak juga pekerja yang ditipu dengan iming-iming pekerjaan yang bagus dengan gaji yang tinggi, tapi kenyataannya malah dieksploitasi dan dipaksa untuk menjadi admin tadi tanpa digaji. Nah, kita juga bisa lihat sendiri seberapa banyak orang-orang Indonesia yang menjadi korban dari judol ini, dan setiap hari ada aja beritanya. Dan orang Indonesia yang menjadi korbannya ternyata nggak cuma ada di negara kita. Maksudnya gini, di luar negeri pun kan banyak tuh, geng, TKI, tenaga kerja Indonesia, atau yang sekarang lebih dikenal dengan PMI gitu ya, pekerja migran Indonesia. Nah, ternyata mereka juga banyak yang menjadi korban, geng. Nah, mereka padahal berada di luar negeri, namun mereka juga bermain judol di sana sehingga mereka menjadi korbannya juga. Hari ini pembahasan kita adalah tentang seorang WNI yang bekerja di Jepang. Nah, dia main judol sampai-sampai melakukan sebuah aksi yang sangat tidak terpuji terhadap pasangan lansia yang ada di Jepang dan mengambil uang mereka untuk bisa bermain judol. Nah, ini benar-benar kasus yang memalukan. Kasus ini memang kurang ramai gitu ya di Indonesia. Ya mungkin karena ada kasusnya Gus Esteh kemarin gitu ya. Akhirnya tenggelamlah pemberitaannya. Nah, namun ini menjadi perbincangan hangat di Jepang karena yang pertama kali meliput berita ini adalah media lokal Jepang. Banyak orang Indonesia yang menyayangkan aksi tersebut, kasus ini, karena sebelumnya ya sudah ada beberapa kasus WNI yang berulah di Jepang. Seperti waktu itu kita udah sempat membahas ada 2 kasus nih, kalian bisa cek sendiri, yang mana ini benar-benar mengganggu warga Jepang dan pelakunya adalah warga Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal fokus membahas mengenai kronologi ketika seorang WNI melakukan aksi yang tidak terpuji terhadap pasangan lansia asal Jepang, dilakukannya di Jepang untuk mengambil uang mereka, dan uang itu tujuannya adalah untuk bermain judol. Nah, langsung aja kita bahas kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam kronologi kejadian. Jadi, geng, seperti yang udah gue katakan sebelumnya, kalau kasus ini tuh pada awalnya diliput oleh media Jepang. Tapi kasus ini bisa diketahui oleh orang Indonesia karena sebuah tweet yang dibuat oleh akun X dengan username @petite_stardust. Dia juga menyertakan foto berupa screenshot dari media lokal Jepang. Di dalam berita tersebut, media lokal Jepang menuliskan dengan jelas kalau yang melakukan aksi tercela ini adalah orang Indonesia yang mana pelakunya bernama Yogi Ageng Prayogo, berusia 24 tahun. Yogi ini diketahui adalah peserta magang di perusahaan bahan baku bangunan di Kakegawa dan sudah berada di Jepang selama 2 tahun lamanya. Dan kejadian ini terjadi di sebuah kawasan perumahan yang sepi di daerah Kakegawa pada tanggal 18 November tahun 2024 sekitar jam 17.20 waktu setempat. Untuk bisa mencapai perumahan tersebut, itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari persimpangan Kakegawa di Jalan Tomei. Di kawasan perumahan tersebut ada sebuah properti yang dijadikan sebagai hunian, geng. Mungkin kalau kita menyebutnya itu ya rumah susun lah. Nah, tapi kalau di luar negeri itu disamaratakan semua, disebut dengan apartemen. Ya, kalau di Indonesia apartemen itu rumah susun tapi jauh lebih mewah gitu ya. Nah, rumah susun di luar negeri itu punya fasilitas yang cukup bagus, geng. Agak berbeda dengan rumah susun di Indonesia.
Lalu geng, di hunian tersebut ada sepasang lansia. Suaminya itu berumur 81 tahun, sementara istrinya berumur 78 tahun. Nah, si Yogi ini menargetkan mereka. Dan menurut pemberitaan media lokal Jepang, si Yogi ini menekan intercom yang berada di samping pintu. Dan gak beberapa lama kemudian, setelah intercom itu ditekan, pasangan lansia tersebut langsung memeriksa. Karena intercom itu kan untuk sebagai penanda kalau ada tamu yang datang gitu. Nah, mereka langsung mendatangi tamu tersebut dan bergegas untuk membuka pintu. Nah, setelah pintu dibuka oleh si lansia ini, tanpa berpikir panjang, Yogi langsung menerobos masuk ke dalam tempat tinggal mereka. Pada saat itu, Yogi sudah membawa sajam dari kediamannya, yang mana sajam ini dia gunakan untuk melakukan aksinya. Nah, Yogi di saat itu langsung sang istri dari pasangan lansia tersebut, yang kemudian suaminya juga berada di sana. Terjadilah keributan di dalam hunian milik lansia itu dan terdengar oleh seorang perempuan yang juga tinggal di sana. Si perempuan ini baru saja pulang kerja, geng. Nah, jadi dia mendengar adanya suara kegaduhan dan dia sadar yang tinggal di hunian tersebut adalah sepasang lansia. Nah, karena dia merasa khawatir, dia langsung memeriksa kondisinya dan disitulah dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Perempuan tersebut mendatangi hunian sepasang lansia tersebut dan di saat itu dia melihat si pasangan lansia ini sudah terluka karena ulah dari Yogi, yang mana pada saat itu belum diketahui identitas Yogi ini siapa. Setelah dia kepergok, Yogi ini berusaha untuk melarikan diri dari sana. Dan di saat itu perempuan tadi nggak tinggal diam, geng. Dia juga sebisa mungkin mengejar Yogi. Namun karena kalah cepat, Yogi pun berhasil lolos di saat itu. Nah, si perempuan tadi itu langsung fokus kepada si pasangan lansia. Beruntungnya pasangan lansia ini masih bisa selamat, hanya saja mereka yang mengalami luka yang cukup parah akibat dari perbuatan si Yogi tadi. Nah, lukanya itu ada di lengan, terus di beberapa bagian tubuhnya gitu ya. Si istri dari pasangan lansia ini mengalami luka yang cukup parah, sementara suaminya hanya mengalami sedikit luka sayatan. Mereka juga langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan sajam yang digunakan oleh Yogi untuk melukai mereka ternyata tertinggal di sana, tertinggal di lokasi. Ya mungkin karena saking paniknya gitu ya, karena takut ketahuan, jadi dia nggak sempat untuk membawa sajam tersebut. Selain sajam, ada sandal dan juga masker yang digunakan oleh Yogi ketika dia datang ke sana. Dan gak lama setelah kejadian, polisi langsung datang ke lokasi kejadian tersebut dan berdasarkan informasi yang didapat oleh polisi mengenai ciri-ciri dari pelaku, di saat itulah polisi langsung mencari tahu. Di saat itu diketahui umur dari pelaku itu adalah 20-30 tahun dengan tinggi sekitar 175-180 cm dan mengenakan pakaian berwarna hitam dari atas hingga bawah. Wah, cukup tinggi juga ya kalau memang 175-180, berarti besar juga nih orangnya si Yogi ya. Dan setelah mendapatkan ciri-ciri tersebut, setelah kejadian, banyak warga sekitar yang merasa cemas dan ketakutan karena memang di wilayah sana sering terjadi penyerangan rumah, sehingga sangat berharap kalau pelaku ini bisa ditangkap oleh polisi Jepang. Lalu kemudian geng, berdasarkan informasi dari para tetangga sekitar yang mengetahui bagaimana pasangan lansia tersebut ya hidup mereka kayak gimana, mereka cuma berdua gitu. Mereka di sana itu ya termasuk pasangan lansia yang sangat disukai oleh para tetangganya karena memang mereka ini baik dan ramah gitu, nggak ngeselin. Nah, karena banyak yang senang sama mereka, para tetangganya ini yakin gitu kalau pasangan lansia ini nggak mungkin punya musuh dan nggak mungkin mereka ini dilukai karena ya ada masalah gitu. Para tetangganya yakin kalau ini adalah sebuah aksi tindakan kekerasan karena ingin merampas harta benda. Nah, apalagi yang menjadi target adalah orang tua yang sudah renta. Ya otomatis ini memudahkan si pelaku. Lalu singkat cerita nih geng, sehari setelah kejadian tersebut, si pelaku ini belum tertangkap juga. Nah lalu tepatnya di tanggal 19 November tahun 2024, polisi di saat itu masih melakukan penyelidikan di kediaman pasangan lansia tersebut untuk menemukan ya bukti-bukti yang mengarah kepada si pelaku gitu. Saking takutnya warga di sana, di dekat tempat tinggal si lansia itu ada sebuah sekolah SD atau sekolah dasar yaitu SD Chihama Kota Kagewa, yang mana setiap hari berangkat dan pulang siswa di sana itu biasanya ya orang tua di Jepang kan membiarkan anak mereka itu untuk jalan sendiri gitu ya, atau mungkin diantar terus pulang lagi lah orang tuanya. Nah tapi semenjak kejadian itu, para siswa yang ada di sana selalu diawasi oleh orang tua dan pihak kepolisian dengan menggunakan mobil patroli yang mondar-mandir di sana. Nah menurut keterangan dari kepala sekolah dari SD tersebut yang bernama Kazunori Nagai, beberapa anak itu merasa khawatir, mereka cemas kalau mereka berada di dalam bahaya. Nah lalu tentunya orang tua mereka juga merasakan hal yang sama.
semua, mereka nggak berani melepas anak mereka dan nggak mau sampai anaknya kenapa-napa. Dan untuk itu, pihak sekolah meminta bantuan kepada polisi untuk bisa mengawal para siswa ini dari mulai datang sampai pulang, agar mereka bisa datang dengan selamat dan pulang dengan selamat. Di sisi lain, polisi juga terus melakukan pendalaman untuk bisa mengungkap identitas dari si pelaku dan bisa segera menghukumnya lah gitu ya. Polisi di saat itu menyadari kalau saat ini di Jepang memang sedang rawan perampokan, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo. Entah itu dilakukan oleh si pelakunya sendiri atau justru berkelompok. Dan hal ini menjadi masalah sosial yang benar-benar berusaha sedang ditangani oleh pemerintah di sana. Nah, namun untuk kasus lansia ini, polisi meyakini kalau aksi tersebut dilakukan oleh satu orang aja. Nah, tapi di saat itu mereka belum menyangka kalau pelakunya adalah seorang imigran, bukan orang lokal. Karena kan mereka berpikir, kok berani banget ya kalau imigran, nggak mungkin gitu, pasti lokal. Nah, jadi mereka masih berpikir begitu pada awalnya. Lalu geng, singkat cerita, akhirnya pada tanggal 28 November tahun 2024, pihak kepolisian dari Prefektur Kagawa itu berhasil mengidentifikasi siapa pelakunya. Nah, pelakunya itu adalah seorang warga Indonesia yang bernama Yogi. Polisi langsung melakukan pengejaran terhadap si Yogi ini dan berhasil menangkap Yogi. Menurut keterangan dari polisi, tempat tinggal Yogi itu hanya berjarak 2 km dari tempat tinggal si korban atau si pasangan lansia tadi. Nah, karena jarak yang cukup dekat, Yogi ini memiliki kesempatan untuk bisa memantau kondisi di tempat yang menjadi targetnya dia tersebut. Dan ada kemungkinan kalau Yogi ini memang sudah mengamati keseharian dua lansia ini selama berhari-hari untuk memastikan aksinya itu aman. Ketika Yogi ini ditangkap, dia langsung diamankan ke kantor polisi dan di saat itulah dia dimintai keterangan. Nah, Yogi pada awalnya membantah, dia tidak mengakui perbuatannya sampai akhirnya beberapa bukti pun disodorkan oleh pihak kepolisian termasuk rekaman CCTV. Di saat itulah Yogi nggak bisa membantah, nggak bisa mengelak lagi. Tapi di saat itu Yogi setelah dia mengaku dialah pelakunya, tapi dia membantah hal lain lagi. Dia bilang dia nggak berencana untuk menghilangkan nyawa pasangan lansia tersebut. Dia cuma ingin dan mengambil harta benda mereka, yaitu uang mereka. Di saat itu, polisi Jepang nggak percaya kayak gitu aja. Karena menurut polisi Jepang, nggak mungkin dong lo cuman datang ke sana cuma pengen ambil uang. Kan bisa-bisa setelah itu lo ketahuan. Otomatis pasti lo pengen ngehilangin nyawa mereka berdua supaya lo nggak ketahuan sudah mengambil uangnya gitu kan. Nah, di saat itu, Yogi benar-benar membantah semuanya. Namun di saat itu, polisi Jepang mencoba untuk membongkar apa sebenarnya motif dari Yogi ini melakukan hal senekat itu. Nah, Yogi ini bilang dia menginginkan harta benda atau uang si pasangan lansia ini untuk bermain judol. Aduh, penyakit dari kampung dibawa ke negara orang. Ini benar-benar miris banget, geng. Masalah judol di Indonesia aja belum selesai, ini malah ada warga Indonesia yang berulah di negara lain karena judol. Jadi semakin membuat citra orang-orang Indonesia itu menjadi buruk di mata orang Jepang. Apalagi di media Jepang, secara jelas dituliskan di headline-nya kalau Yogi ini adalah orang Indonesia. Seorang warga negara Indonesia, WNI, ditangkap oleh kepolisian Kagawa, Prefektur Shizuoka, Jepang usai melakukan percobaan perampokan dan terhadap lansia. Jadinya ya semakin mencoreng gitu ya. Takutnya nanti jadi digeneralisir gitu. Kalau orang Indonesia ini ya dianggap suka berulah di negara lain. Belum lagi kasus-kasus orang Indonesia di Jepang itu yang sebelumnya ya masih hangat gitu kan. Ya yang mana ini akan membuat stigma negatif terhadap orang-orang Indonesia yang datang ke Jepang. Lalu geng, si pemilik akun yang menyebarkan berita ini yaitu Petite Stardust tadi yang memviralkan semuanya di X itu juga berkomentar kalau SDM dalam negeri nggak dibenerin lewat jalur pendidikan, yang diekspor bakal banyak yang modelan si Yogi ini. Nah, jadi maksudnya gini, orang Indonesia yang datang ke Jepang ya dianggap oleh si pemilik akun ini adalah orang-orang yang sebenarnya ya di Indonesia nggak dapat pekerjaan, dianggap bodoh, dianggap bego, lalu dibuang ke Jepang, dikirim ke Jepang untuk menjadi pekerja di sana. Nah, berbeda dengan negara lain. Negara lain, orang-orang yang dikirim ke luar negeri itu adalah orang-orang yang sudah melalui jalur pendidikan, sudah pinter, baru dikirim ke Jepang atau dikirim ke negara luar gitu. Nah, begitu kurang lebih maksud si pemilik akun X ini. Nah, respon yang sama juga ternyata disuarakan oleh netizen yang ikut berkomentar di tweet tersebut. Seperti salah satunya ada yang menuliskan agar Indonesia stop dulu lah mengekspor tenaga magang terutama laki-laki sampai sistem pendidikan dan penyalurannya bisa memfilter orang-orang yang baik-baik aja. Jangan sampai yang dikirim seperti si Yogi ini. Dan jangan sampai juga orang-orang yang sebenarnya serius ingin bekerja di Jepang itu jadi pupus harapannya, jadi gagal karena munculnya stereotype orang Indonesia ini adalah orang yang suka berbuat
onar gara-gara orang seperti Yogi. Nah, tapi kalau gue lihat nih ya, di komentar-komentar netizen ini ada banyak yang justru merujuk ke satu suku tertentu, geng. Karena dari nama lengkapnya Yogi aja ya bisa kelihatan dia berasal dari suku mana, suku apa, dan hal-hal seperti ini sebenarnya ya sangat tidak bisa dibenarkan ya. Selalu gitu ya, ketika ada kejadian seperti ini yang melibatkan pekerja migran Indonesia, pasti yang disalahkan tuh satu suku. Ya suku mana kalian tebak sendiri deh. Gue miris banget sih kalau misalkan baca komen-komen tebak suku, ya kan, di bawahnya langsung ya menuliskan itu gitu. Ya sedih aja gitu. Kenapa kita sesama warga negara Indonesia saling nyerang-nyerang begitu, kayak nggak baik gitu ya. Karena kan ini yang salah satu orang, tapi kok di generalisir semuanya seperti itu gitu. Padahal nih, yang bermain judul ini kan bukan hanya berpusat pada satu suku aja. Tentu banyak suku-suku lain yang juga bermain judul gitu. Dan orang Jepang sendiri nggak akan tahu Yogi ini berasal dari suku apa. Yang mereka tahu adalah Yogi ini orang Indonesia. Nah justru kalau jadi menyudutkan satu suku tertentu hanya karena nama panjangnya si Yogi, nah ini malah jatuhnya kita juga ikut rasis dan menyamaratakan semua orang-orang yang berasal dari suku tersebut. Nah masih sama-sama orang Indonesia, ya dibandingkan saling menyalahkan untuk satu suku dengan suku yang lain, ya lebih baik saling mengingatkan aja gitu, geng. Terus geng, gue juga menemukan salah satu komentar netizen yang menyalahkan lembaga pelatihan kerja atau LPK yang sekarang prioritasnya itu ya memberangkatkan orang lulusan SMK atau cuma belajar bahasa Jepang kurang lebih 3-6 bulan untuk menjadi pekerja kasar di Jepang. Nah, jadi disalahkanlah tuh LPK, dianggap yang dikirim itu adalah orang-orang yang nggak siap sebenarnya. Mungkin siap secara pendidikan bahasa, tapi mungkin secara mental nggak siap, ya kan? Kebiasaan buruk di sini malah dibawa ke negara Jepang. Nah, itulah yang dimaksud LPK ini prioritasnya hanya memberangkatkan orang-orang yang sebenarnya tidak kompeten. Ya gimana mau ke filter gitu ya, kalau yang diberangkatkan ke sana juga ya nggak berkualitas menurut netizen. Nah jadi memang dianggap salah dari sistemnya, geng. Dampaknya juga pasti ke semua orang Indonesia. Gara-gara ada beberapa oknum atau beberapa orang yang berbuat salah, jadinya banyak orang-orang Indonesia yang sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan mereka ke Jepang jadi akan dipersulit. Nah begitu juga yang mau bekerja di sana juga takut bakal dipersulit karena dari Jepangnya sendiri yang sudah tidak percaya dengan kelakuan orang Indonesia. Gak enak banget gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasusnya si Yogi ini, geng. Karena ini sudah sangat memalukan. Nah, jadi geng, pihak dari Kementerian Luar Negeri itu sudah menerima informasi mengenai ditangkapnya Yogi atas tindakan kejahatannya tersebut. Nah, KBRI Tokyo itu mendapatkan informasi tersebut dari Kepolisian Kakegawa, Prefektur Shizuoka, Jepang. Nah, menurut keterangan dari KBRI, Kepolisian Kakegawa itu masih akan melakukan investigasi atas kasus ini. Dan KBRI Tokyo akan melakukan pendampingan kekonsuleran untuk memastikan hak-hak dari Yogi terpenuhi dalam hukum setempat. Nah, kalau dari data yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri, sebelum COVID-19 ada sebanyak 67.000 WNI di Jepang dan sudah berkurang sekitar 60.000 pada awal pandemi. Nah, tetapi berdasarkan dari laporan imigrasi Jepang pada bulan Juni tahun 2022, WNI sudah mencapai 83.000 orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kensusei itu sudah tercatat naik menjadi 44.000 orang yang sebelumnya cuma 34.000 orang. Nah, sementara itu, geng, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik atau specified skill worker itu jumlahnya mencapai hampir 10.000 orang. Nah, karena banyaknya para WNI yang ada di sana, KBRI Tokyo meminta agar semua komunitas WNI atau komunitas orang-orang Indonesia yang ada di Jepang untuk saling membantu dalam menjangkau WNI lain yang ada di daerah. Jadi KBRI itu menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas WNI yang ada di daerah untuk mengkonsolidasi komunitas WNI yang ada di Jepang. Ya gunanya apa? Gunanya untuk saling mengingatkan. Kalau ada yang kayak Yogi gini, bisa segera dicegah, ditangani gitu. Jangan sampai berbuat ulah yang di luar batas di negara orang. Terus geng, kemudian menurut anggota Komisi 1 DPR yang bernama Sukamta, nah beliau meminta agar pemerintah tetap memberikan pendampingan hukum kepada Yogi, sebab hal itu tetap menjadi hak yang harus didapatkan oleh semua WNI yang tersandung masalah hukum di luar negeri. Walaupun ya masalah si Yogi ini memalukan, tapi dia punya hak dan ya dia bisa mendapatkan pendampingan lah sampai masalah ini kelar. Nah, oleh karena itu, pemerintah akan memastikan Yogi mendapatkan akses pendampingan hukum yang memadai. Walaupun Pak Sukamta itu menegaskan kalau Yogi ini akan didampingi, tapi dia menyayangkan motif yang dilakukan oleh Yogi karena untuk judol. Ya, beda hal kalau dia melakukan itu karena lapar mungkin, atau mungkin karena kekurangan uang untuk hal yang lebih positif.
ya kita kan masih bisa ada rasa kasihan gitu. Wah, kasihan sampai harus melakukan tindakan kejahatan. Nah, ini malah gara-gara kecanduan judol. Sehingga di saat itu Pak Sukamta meminta agar pemerintah bisa memperketat dan menambah edukasi kepada masyarakat yang akan berangkat bekerja di luar negeri. Edukasinya ini berupa bagaimana cara untuk mengelola uang, edukasi moral, serta perlindungan hukum, geng. Nah, Pak Sukamta kemudian mendesak agar KBRI Tokyo bisa terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian Kakegawa agar mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan di sana. Terus, geng, kasus dari Yogi ini sebenarnya menjadi sebuah kasus yang memalukan bagi kita semua orang Indonesia. Dan hal ini ya menambah daftar kelakuan buruk orang Indonesia di luar negeri, terkhususnya di Jepang. Tapi ya jangan salah, geng, ada juga kok orang Indonesia yang mendapatkan apresiasi di Jepang karena tindakan mulia mereka yang mereka lakukan di sana. Nah, jadi nggak melulu nama orang Indonesia itu berhubungan dengan hal-hal kriminal lah di Jepang sana. Karena ada sebuah kejadian nih, geng. Ini dialami oleh 5 WNI yang bernama Ahmad Jailani, Anan Dwi Bintoro, Aryo Santali, Ferdi Jayakusuma, dan Nur Fajili Agustian. Ini mungkin patut kita apresiasi ya. Ya, semoga apa yang mereka lakukan ini bisa mengobati rasa sedih, kecewa, sakit hati, dan takutnya warga Jepang terhadap WNI yang ada di sana gitu ya. Nah, jadi mereka berlima ini adalah seorang pekerja magang di perusahaan perakitan mobil, yaitu pabrik Daihatsu Motor Shiga. Nah, mereka ini melakukan sesuatu yang sangat terpuji, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2024. Mereka berlima di saat itu mau mancing di sungai Yasu karena sedang libur kerja. Karena posisi mereka yang berada di dekat sungai, mereka ini mendengar adanya suara teriakan yang disusul oleh deburan air sungai. Penasaran itu suara apa? Mereka pun mencoba memeriksa ke arah suara tersebut, mencari sumber suaranya. Dan tiba-tiba mereka melihat ada seorang nenek yang berusia 60 tahunan yang jatuh ke dalam sungai yang berada 15 meter di bawah jembatan Omifuji di kota Yasu tersebut. Nah, ketika mereka melihat si nenek yang tenggelam, beberapa dari mereka, yaitu Ferdi, Aryo, dan juga Ahmad, segera menolong si nenek tersebut. Dia berusaha untuk menyelamatkan si nenek tersebut, sementara dua lainnya, yaitu Nur dan Anan, itu memanggil guru dari sekolah dasar terdekat dari lokasi tempat mereka berada. Yang mana mereka kemudian menggunakan aplikasi translate di handphone untuk bisa menghubungi nomor darurat Jepang. Jadi karena mereka nggak bisa bahasa Jepang dengan lancar, mereka pakai tuh aplikasi translate tersebut. Si nenek tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Namun karena merasa shock, si nenek ini nggak bisa menjawab apapun, nggak bisa ya ditanyain kenapa dia bisa tenggelam. Makanya akhirnya nenek tersebut harus segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Lalu sekitar 20 menit kemudian, ambulans pun datang dan langsung membawa si nenek tersebut ke rumah sakit karena ternyata dia mengalami patah di tulang pinggulnya. Nah, lalu atas aksi heroik kelima WNI tadi, mereka pun mendapatkan penghargaan dari kepolisian kota Yasu pada tanggal 1 November kemarin. Lalu mereka juga mendapatkan penghargaan dari kantor pemadam kebakaran setempat, serta dapat penghargaan juga serta cenderamata dari Daihatsu Motor tempat mereka bekerja karena tindakan mereka ini sangat heroik dan terpuji. Nah, jadi itu, geng, gak semuanya tindakan orang Indonesia yang ada di Jepang itu tercela gitu ya, gak seperti si Yogi tadi. Terus, geng, kalau kita lanjutkan lagi nih kasusnya si Yogi, karena kasusnya tersebut berkaitan dengan judol dan kejadiannya di Jepang, ya gue jadi penasaran nih, geng, mengenai dunia perjudian di Jepang itu kayak gimana sih? Apakah di sana legal atau justru ilegal? Nah, sekarang kita bakal membahas sedikit nih, geng, tentang perjudian di Jepang. Jadi, geng, di Jepang itu sendiri, perjudian itu adalah sebuah hal yang ilegal ternyata. Namun, pemerintah Jepang sendiri baru menyetujui rencana pembangunan kasino pada tahun 2023. Kasino ini terletak di sebuah pulau reklamasi besar yang berada di Teluk Osaka yang nantinya selain kasino juga akan ada pusat perbelanjaan, hotel, serta landasan helikopter. Nah, jadi ibaratnya gini, pemerintah mereka itu mengilegalkan sebenarnya perjudian, ya kan? Nah, tapi mereka akan membuat sebuah tempat khusus yang memperbolehkan perjudian itu ada di sana. Nah, sebenarnya disetujuinya rencana pembangunan kasino ini sangat kontroversial awalnya, geng, terutama untuk wilayah prefektur Osaka itu sendiri. Perjudian sebagian besar itu masih ilegal di Jepang, hanya saja rencana untuk memperbolehkan judi seperti yang sedang dilakukan oleh pemerintah Jepang sekarang dengan memberikan undang-undang baru pada tahun 2018. Nah, jadi ini benar-benar baru banget gitu. Dan dengan undang-undang tersebut menjadi celah yang memperbolehkan perjudian sebagai upaya untuk menarik wisatawan. Dan pandangan kalau perjudian itu adalah sesuatu yang ilegal di Jepang, sebenarnya
ini cukup aneh, geng. Padahal nih ya, di Jepang sendiri itu banyak tempat yang menyediakan perjudian, terutama di kota-kota besarnya. Nah, larangan judi ini sendiri padahal sudah berlaku dari tahun 1907, tapi tetap ada di sana. Dan salah satu bentuk perjudian yang sering dilakukan oleh masyarakat Jepang adalah judi olahraga. Tapi nggak semua olahraga bisa dijadikan ajang taruhan judi gitu ya. Hanya beberapa olahraga tertentu aja, seperti salah satunya adalah pacuan kuda. Nah, itu salah satu yang dijadikan untuk judi di Jepang. Namun ada juga olahraga lain seperti balap sepeda, balap motor, dan sepak bola. Nah terus geng, ada lagi nih perjudian jenis lain yang sangat banyak ditemukan di Jepang, yaitu pachinko. Nah jangan salah ya, pachinko ini bukan singkatan dari pasukan Cina kota ya, ini beda. Pachinko ini konon katanya nih, ini berasal dari permainan dinding yang berasal dari Eropa. Cara dari bermain pachinko ini sendiri ya dengan memilih meja, menyewa bola, mengarahkan bola ke dalam lubang dan menambah jumlah bola yang keluar. Bola yang keluar bisa dimainkan kembali, ya intinya gamenya ini pakai bola gitu ha geng, mirip kayak pinball. Nah setiap tahunnya orang-orang yang bermain pachinko ini bisa menghabiskan sebanyak 200 miliar USD. Banyak banget. Nah, kalau dibandingkan dengan perjudian di Las Vegas, jumlah ini 30 kali lipat dan 2 kali lipat dari penghasilan dari industri ekspor mobil di Jepang. Dan bahkan lebih dari seluruh PDB Selandia Baru. Gila, perputaran uangnya sangat besar. Nah, di Jepang sendiri ada sebanyak 10.600 tempat permainan pachinko dengan mesin yang berwarna-warni. Dan pachinko ini menjadi permainan judi yang sangat terkenal di Jepang. Walaupun sebenarnya judi di Jepang itu ilegal, tapi di sini sangat membingungkan. Sebenarnya yang ilegal itu judi seperti apa sih gitu kan? Lalu geng, keberadaan dari pachinko ini ada di wilayah-wilayah yang abu-abu secara hukum karena seperti yang kukatakan tadi, perjudian sebenarnya dilarang gitu di Jepang kecuali untuk beberapa olahraga. Namun di sisi lain, pachinko ini jadi banyak banget beredar di sana. Dan oleh karena undang-undang di Jepang sebenarnya melarang perjudian, ya otomatis nih selain pachinko kayaknya ya nggak bakal ada di sana. Salah satunya judol, itu juga pasti sangat dilarang di Jepang. Nah gue juga nggak pernah mendengar ada orang Jepang yang terlilit hutang karena judol atau main judol gitu. Karena emang paling banyak mainnya itu ya lewat pachinko kalau mereka, atau taruhan olahraga tadi. Kalau kita berbicara judol ya udah pasti yang paling banyak pemainnya adalah negara kita, Indonesia. Nah itulah yang membuat akhirnya lagi-lagi kita sebagai warga Indonesia dipermalukan oleh rakyat kita sendiri akibat kecanduan judol. Nah jadinya nih geng, apa yang dilakukan oleh Yogi itu menambah catatan hitam mengenai kelakuan buruk warga negara kita Indonesia di luar negeri, terkhususnya di Jepang. Dan itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai kasusnya si Yogi ini. Ya semoga kasus-kasus seperti ini nggak terulang lagi. Apalagi motifnya gara-gara judol. Benar-benar memalukan. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.